Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri. 2. Tentang Ayub. Setelah mengetahui bagaimana Ayub menjalani ujian, sebagian besar dari antaramu mungkin ingin mengetahui lebih terperinci tentang Ayub itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan rahasia bagaimana dia mendapatkan pujian Tuhan. Jadi sekarang, mari kita membicarakan tentang Ayub. Dalam kehidupan sehari-hari Ayub, kita melihat kesempurnaan, kejujuran, sikap takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Jika kita akan membahas tentang Ayub, kita harus mulai dengan penilaian tentang dia yang diucapkan dari mulut Tuhan sendiri. Tidak ada seorang pun seperti dia di bumi, yang demikian tak bercela dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Pertama, mari kita belajar tentang kesempurnaan dan kejujuran Ayub. Apa pemahaman engkau semua mengenai kata tak bercela dan jujur? Apakah engkau semua percaya bahwa Ayub itu tanpa cela dan terhormat? Tentu saja, ini merupakan penafsiran dan pemahaman harfiah tentang kata tak bercela dan jujur. Bagian terpadu untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang Ayub adalah kehidupan nyata, perkataan, buku, dan teori saja tidak akan memberikan jawaban apapun. Kita akan mulai dengan melihat kehidupan keluarga Ayub. Seperti apa tingkah laku normalnya selama hidupnya. Ini akan memberitahukan kepada kita tentang prinsip dan tujuan hidupnya, juga tentang kepribadian dan pengejarannya. Sekarang, mari kita baca perkataan terakhir dalam Ayub 1 ayat 3. Orang ini adalah yang terkaya di antara semua orang di timur. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah bahwa status dan kedudukan Ayub sangat tinggi. Dan meskipun kita tidak diberitahu apakah dia paling terkenal dari semua orang di timur karena kekayaannya yang melimpah, atau karena dia tak bercela dan jujur, serta takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, secara keseluruhan, kita tahu bahwa status dan kedudukan Ayub sangat dihargai. Sebagaimana dicatat dalam Alkitab, kesan pertama orang tentang Ayub adalah bahwa Ayub tak bercela, bahwa dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan bahwa dia memiliki kekayaan melimpah dan status yang mulia. Bagi orang biasa yang tinggal di lingkungan seperti itu dan dalam keadaan seperti itu, makanan Ayub, taraf hidupnya, dan berbagai aspek kehidupan pribadinya akan menjadi fokus perhatian kebanyakan orang. Jadi, kita harus melanjutkan membaca Alkitab. Anak-anak lelakinya pergi dan berpesta di rumah mereka, setiap hari bergiliran, dan mengundang ketiga saudari mereka untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Demikianlah, setelah hari-hari pesta berakhir, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ia bangun pagi-pagi benar dan mempersembahkan korban bakaran sesuai dengan jumlah anak-anaknya. Karena Ayub berkata, "Mungkin saja anak-anak lelakiku sudah berbuat dosa dan mengutuki Tuhan dalam hati mereka." Demikianlah yang senantiasa dilakukan Ayub. Ayub 1
ayat 4-5. Perikop ini memberitahukan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah putra dan putri Ayub selalu berpesta, makan dan minum. Yang kedua adalah bahwa Ayub sering mempersembahkan korban bakaran karena dia sering mengkhawatirkan mereka, takut bahwa mereka berbuat dosa, bahwa di dalam hati mereka telah mengutuk Tuhan. Di sini diuraikan kehidupan dua tipe orang yang berbeda. Yang pertama, putra dan putri Ayub sering berpesta karena kekayaan mereka. Mereka hidup mewah. Mereka makan dan minum sepuas hati mereka dengan menikmati taraf hidup yang tinggi berkat kekayaan materi. Menjalani kehidupan seperti itu tak terhindarkan bahwa mereka akan sering berdosa dan menyinggung Tuhan. Tetapi mereka tidak menguduskan diri mereka sendiri atau sebagai akibatnya mempersembahkan korban bakaran. Jadi, jelas bahwa Tuhan tidak memiliki tempat di hati mereka, bahwa mereka tidak memikirkan kasih karunia Tuhan, ataupun takut menyinggung Tuhan, apalagi takut meninggalkan Tuhan di dalam hati mereka. Tentu saja, fokus perhatian kita bukan pada anak-anak Ayub, tetapi pada apa yang Ayub lakukan ketika berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Ini adalah masalah lain yang dijelaskan pada perikop itu, dan yang melibatkan kehidupan sehari-hari Ayub serta hakikat kemanusiaannya. Ketika Alkitab menguraikan pesta putra dan putri Ayub, tidak disebutkan tentang Ayub. Hanya dikatakan bahwa putra dan putrinya sering makan dan minum bersama. Dengan kata lain, Ayub tidak mengadakan pesta, dan dia juga tidak bergabung dengan putra dan putrinya dalam makan yang berlebihan. Meskipun kaya dan memiliki banyak harta dan pembantu, kehidupan Ayub bukanlah kehidupan yang mewah. Dia tidak terpedaya oleh lingkungan hidupnya yang kaya, dan dia tidak memanjakan dirinya sendiri dengan kenikmatan jasmani atau lupa mempersembahkan korban bakaran karena kekayaannya, apalagi menyebabkan dia secara bertahap meninggalkan Tuhan di dalam hatinya. Jadi, jelaslah bahwa Ayub disiplin dalam gaya hidupnya dan tidak serakah ataupun hedonistik. Dan dia juga tidak terpaku pada taraf hidup karena berkat yang Tuhan karuniakan kepadanya. Sebaliknya, dia rendah hati dan sederhana, tidak banyak laga, dan dia waspada serta berhati-hati di hadapan Tuhan. Dia sering memikirkan kasih karunia dan berkat Tuhan dan terus-menerus takut akan Tuhan. Dalam kehidupannya sehari-hari, Ayub sering bangun pagi-pagi untuk mempersembahkan korban bakaran bagi putra-putrinya. Dengan kata lain, bukan hanya Ayub sendiri takut akan Tuhan, tetapi dia juga berharap anak-anaknya juga takut akan Tuhan dan tidak berdosa terhadap Tuhan. Kekayaan materi Ayub tidak memiliki tempat di dalam hatinya, dan hal itu juga tidak menggantikan kedudukan yang ditempati oleh Tuhan. Apakah demi dirinya sendiri ataukah anak-anaknya? Tindakan sehari-hari Ayub semuanya berkaitan dengan sikapnya yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sikap takutnya akan Tuhan Yahweh tidak berhenti di mulutnya, tetapi diterapkan dan tercermin dalam masing-masing dan setiap bagian dari kehidupannya sehari-hari. Tingkah laku nyata Ayub ini menunjukkan kepada kita bahwa dia jujur dan memiliki hakikat yang mencintai keadilan dan hal-hal yang positif. Bahwa Ayub sering memanggil dan menguduskan putra-putrinya berarti dia tidak merestui atau menyetujui perilaku anak-anaknya.
Sebaliknya, di dalam hatinya dia muak dengan perilaku mereka dan mengutuk mereka. Dia menyimpulkan bahwa perilaku putra-putrinya itu tidak menyenangkan Tuhan Yahweh, dan karena itu dia sering memanggil mereka untuk menghadap Tuhan Yahweh dan mengakui dosa mereka. Tindakan Ayub menunjukkan kepada kita sisi lain dari kemanusiaannya. Dia tidak pernah berjalan bersama orang yang sering berbuat dosa dan menyinggung Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia menjauhi dan menghindari mereka. Meskipun orang-orang ini adalah putra dan putrinya, dia tidak meninggalkan prinsipnya sendiri karena mereka adalah keluarganya sendiri. Dan dia juga tidak membiarkan dosa-dosa mereka karena perasaannya sendiri. Sebaliknya, dia mendesak mereka untuk mengakui dan memperoleh pengampunan Tuhan Yahweh. Dan dia memperingatkan mereka agar tidak meninggalkan Tuhan demi kesenangan mereka sendiri yang tamak. Prinsip bagaimana Ayub memperlakukan orang lain tidak dapat dipisahkan dari prinsip sikapnya yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia mencintai apa yang diterima oleh Tuhan dan membenci apa yang ditolak oleh Tuhan. Dan dia mencintai mereka yang takut kepada Tuhan di dalam hati mereka, dan membenci mereka yang melakukan kejahatan atau dosa terhadap Tuhan. Cinta dan kebencian seperti ini ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari dan merupakan kejujuran Ayub yang dilihat oleh mata Tuhan. Tentu saja, ini juga merupakan ungkapan dan perwujudan kemanusiaan sejati Ayub dalam hubungannya dengan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari yang harus kita pelajari. Perwujudan kemanusiaan Ayub selama ujiannya, memahami kesempurnaan, kejujuran, sikap Ayub yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan selama ujiannya. Apa yang telah kita bahas di atas adalah berbagai aspek kemanusiaan Ayub yang ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari sebelum ujiannya. Tidak diragukan lagi, berbagai perwujudan ini memberikan pengenalan awal dan pemahaman tentang kejujuran, tentang sikap Ayub yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan, dan secara alami memberikan penegasan awal. Alasan mengapa aku mengatakan awal adalah karena kebanyakan orang masih tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kepribadian Ayub dan sejauh mana dia mengejar jalan taat dan takut akan Tuhan. Artinya, pemahaman kebanyakan orang tentang Ayub tidak lebih dalam dari kesan yang cukup baik tentang dia yang ditimbulkan oleh dua bagian dalam Alkitab yang memuat kata-katanya. Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Dan apakah kita mau menerima yang baik dari tangan Tuhan dan tidak mau menerima yang jahat? Jadi, ada keharusan besar bagi kita untuk memahami bagaimana Ayub menghidupi kemanusiaannya ketika dia menerima ujian dari Tuhan. Dengan demikian, kemanusiaan sejati Ayub akan diperlihatkan kepada semua orang secara keseluruhan. Ketika Ayub mendengar bahwa harta miliknya telah dicuri, bahwa putra dan putrinya telah kehilangan nyawa mereka, dan bahwa para pelayannya telah terbunuh, dia bereaksi sebagai berikut. Lalu Ayub bangun, mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian tersungkur dan menyembah. Ayub 1 ayat 20. Perkataan ini memberitahukan kepada kita satu fakta. Setelah mendengar berita ini,
Ayub tidak panik, dia tidak menangis, atau menyalahkan para pelayan yang telah menyampaikan berita itu kepadanya. Apalagi memeriksa tempat kejadian perkara untuk menyelidiki dan memastikan mengapa dan di mana serta mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak menunjukkan rasa sakit atau penyesalan karena kehilangan harta miliknya, juga tidak menangis karena kehilangan anak-anaknya, orang-orang yang dicintainya. Sebaliknya, dia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu tersungkur dan menyembah. Tindakan Ayub tidak sama dengan tindakan manusia biasa. Tindakannya membingungkan banyak orang dan membuat mereka menegur Ayub oleh karena sikap dinginnya di dalam hati mereka. Saat kehilangan harta mereka secara mendadak, orang biasa akan tampak sedih atau putus asa, atau dalam kasus sebagian orang, mereka bahkan mungkin mengalami depresi berat. Itu karena di dalam hati mereka, harta manusia melambangkan usaha seumur hidup. Itulah yang diandalkan bagi kelangsungan hidup mereka. Itu adalah harapan yang membuat mereka tetap hidup. Hilangnya harta mereka berarti usaha mereka sia-sia, bahwa mereka kehilangan harapan, dan bahkan mereka tidak punya masa depan. Ini sikap orang biasa terhadap harta mereka dan hubungan mereka yang erat dengan semua itu. Dan ini juga menunjukkan pentingnya harta di mata manusia. Dengan demikian, sebagian besar orang merasa bingung dengan sikap dingin Ayub terhadap kehilangan hartanya. Sekarang, kita akan menghilangkan kebingungan semua orang ini dengan menjelaskan apa yang sedang terjadi di dalam hati Ayub. Akal sehat menyatakan bahwa karena telah diberi harta yang melimpah oleh Tuhan, Ayub seharusnya merasa malu di hadapan Tuhan karena kehilangan harta ini, karena dia tidak menjaga atau merawatnya, karena dia tidak memelihara harta yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi, ketika dia mendengar bahwa hartanya telah dicuri, reaksi pertamanya seharusnya pergi ke tempat kejadian perkara dan mencatat semua yang telah terampas, dan kemudian menyampaikan pengakuan dosa kepada Tuhan sehingga dia mungkin sekali lagi menerima berkat Tuhan. Namun, Ayub tidak melakukan ini, dan dia tentu punya alasan sendiri untuk tidak melakukannya. Dalam hatinya, Ayub sangat percaya bahwa semua yang dia miliki telah dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan dan bukan diperoleh karena usahanya sendiri. Dengan demikian, dia tidak melihat semua berkat ini sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan, tetapi berpegang pada jalan yang seharusnya dan melakukannya dengan sekuat tenaga sebagai prinsip hidupnya. Dia menghargai berkat Tuhan dan mengucap syukur atas berkat itu, tetapi dia tidak terpikat olehnya, dan dia juga tidak mencari berkat yang lebih banyak lagi. Seperti itulah sikapnya terhadap harta. Dia tidak melakukan apapun demi mendapatkan berkat, dan dia juga tidak khawatir atau sedih karena kurangnya atau hilangnya berkat Tuhan. Dia tidak menjadi liar, bahagia berlebihan karena berkat Tuhan, dan dia juga tidak mengabaikan jalan Tuhan atau melupakan kasih karunia Tuhan oleh karena berkat yang sering dia nikmati.
Sikap Ayub terhadap hartanya mengungkapkan kepada orang-orang kemanusiaannya yang sejati. Pertama, Ayub bukanlah manusia yang tamak dan ia tidak banyak menuntut dalam kehidupan materialnya. Kedua, Ayub tidak pernah khawatir atau takut bahwa Tuhan akan mengambil semua yang dia miliki, yang merupakan sikap ketaatannya kepada Tuhan di dalam hatinya. Artinya, dia tidak memiliki tuntutan apapun keluhan tentang kapan atau apakah Tuhan akan mengambil darinya, dan tidak menanyakan alasannya, tetapi hanya berusaha untuk mematuhi pengaturan Tuhan. Ketiga, dia tidak pernah menganggap hartanya berasal dari usahanya sendiri, tetapi dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan. Ini adalah iman Ayub kepada Tuhan dan merupakan tanda keyakinannya. Apakah kemanusiaan Ayub dan pengejarannya sehari-hari yang sebenarnya sudah jelas dalam ringkasan 3 poin tentang dirinya ini? Kemanusiaan dan pengejaran Ayub merupakan bagian terpadu dari perilaku dinginnya ketika menghadapi kehilangan hartanya. Justru karena pengejarannya sehari-hari, Ayub memiliki kedudukan dan keyakinan untuk berkata, "Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh selama ujian dari Tuhan tersebut." Perkataan ini tidak diperoleh dalam semalam, dan perkataan ini juga tidak baru saja muncul di kepala Ayub. Perkataan ini adalah apa yang telah dilihat dan diperolehnya selama bertahun-tahun menjalani kehidupan. Dibandingkan dengan semua orang yang hanya mencari berkat Tuhan dan yang takut bahwa Tuhan akan mengambil dari mereka, dan membenci serta mengeluhkan tentang hal itu, tidakkah ketaatan Ayub ini sungguh nyata? Dibandingkan dengan semua orang yang percaya bahwa ada Tuhan, tetapi yang tidak pernah percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, bukankah Ayub memiliki kejujuran dan ketulusan yang luar biasa? Rasionalitas Ayub. Pengalaman nyata Ayub dan kemanusiaannya yang jujur dan tulus berarti bahwa dia membuat penilaian dan pilihan yang paling rasional ketika dia kehilangan harta dan anak-anaknya. Pilihan rasional seperti ini tidak dapat dipisahkan dari pengejarannya sehari-hari dan perbuatan Tuhan yang telah dia kenal selama kehidupannya sehari-hari. Kejujuran Ayub membuatnya mampu untuk percaya bahwa tangan Yahweh berkuasa atas segalanya. Keyakinannya membuatnya dapat mengetahui fakta kedaulatan Tuhan Yahweh atas segala sesuatu. Pengetahuannya membuatnya bersedia dan mampu untuk menaati kedaulatan dan pengaturan Tuhan Yahweh. Ketaatan Ayub memampukannya menjadi semakin benar dalam takutnya akan Tuhan Yahweh. Sikap takutnya membuatnya semakin nyata dalam menjauhi kejahatan. Pada akhirnya, Ayub menjadi sempurna karena dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan kesempurnaannya membuatnya bijaksana dan memberinya rasionalitas yang tertinggi. Bagaimana seharusnya kita memahami kata rasional ini? Penafsiran yang harfiah adalah bahwa dalam pemikirannya, seseorang itu masuk akal, logis dan berakal sehat, memiliki perkataan, tindakan, dan penilaian yang sehat, serta memiliki standar moral yang tepat dan teratur. Namun, rasionalitas Ayub tidak semudah itu untuk dijelaskan.
Ketika dikatakan di sini bahwa Ayub memiliki rasionalitas tertinggi, itu berhubungan dengan kemanusiaannya dan tingkah lakunya di hadapan Tuhan. Karena Ayub jujur, dia mampu mempercayai dan mematuhi kedaulatan Tuhan yang memberinya pengetahuan yang tidak dapat diperoleh orang lain. Dan pengetahuan ini membuatnya mampu secara lebih tepat membedakan, menilai, dan mendefinisikan apa yang menimpa dirinya, memungkinkannya untuk lebih tepat dan cermat memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipegang teguh. Artinya, perkataannya, perilakunya, prinsip di balik tindakannya, dan pedoman tindakannya teratur, jelas, dan spesifik, dan tidak sembarangan, impulsif, ataupun emosional. Dia tahu bagaimana memperlakukan apapun yang menimpa dirinya. Dia tahu bagaimana menyeimbangkan dan menangani hubungan antara berbagai peristiwa yang rumit. Dia tahu bagaimana berpegang teguh pada jalan yang harus dipegang teguh. Dan selain itu, dia tahu bagaimana memperlakukan pemberian dan pengambilan oleh Tuhan Yahweh. Inilah rasionalitas Ayub. Justru karena Ayub dibekali dengan rasionalitas seperti itulah dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh ketika dia kehilangan hartanya dan putra-putrinya. Ketika Ayub diperhadapkan dengan rasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya, dan pertengkaran para kerabat dan sahabatnya, dan ketika diperhadapkan dengan kematian, tingkah lakunya yang sebenarnya sekali lagi menunjukkan kepada semua orang wataknya yang sebenarnya. Watak Ayub sesungguhnya benar, murni, dan tanpa kepalsuan. Mari kita membaca Ayub 2 ayat 7-8. Lalu iblis pergi dari hadapan Yahweh dan menimpakan Ayub dengan bisul yang busuk dari telapak kaki sampai ubun-ubun kepalanya. Lalu Ayub mengambil sepotong beling untuk menggaruk-garuk dirinya dan duduk di tengah-tengah abu. Ini adalah uraian tentang tingkah laku Ayub ketika bisul yang busuk muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Ayub duduk di tengah-tengah abu saat dia menahan rasa sakit. Tidak ada seorang pun yang merawatnya, dan tidak ada seorang pun yang membantunya mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan sepotong beling untuk menggaruk-garuk permukaan bisul busuknya. Sepintas, ini hanyalah sebuah tahap dalam siksaan Ayub dan tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan Ayub dan sikapnya yang takut akan Tuhan. Karena Ayub tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menunjukkan suasana hati dan pandangannya pada saat ini. Namun, tindakan Ayub dan tingkah lakunya masih merupakan ungkapan sejati dari kemanusiaannya. Dalam catatan di pasal sebelumnya, kita membaca bahwa Ayub adalah orang terkaya di antara semua orang di timur. Sementara itu, perikop dari pasal kedua ini menunjukkan kepada kita bahwa orang terkaya di timur ini betul-betul memungut sepotong beling untuk menggaruk-garuk tubuhnya sambil duduk di tengah abu. Bukankah terdapat kontras yang jelas antara kedua uraian ini? Ini adalah kontras yang menunjukkan kepada kita jati diri Ayub yang sebenarnya, yaitu
Meskipun status dan kedudukannya prestisius, dia tidak pernah mencintai atau memperhatikannya. Dia tidak peduli bagaimana orang lain memandang kedudukannya, dan dia juga tidak peduli apakah tindakan atau tingkah lakunya akan menimbulkan efek negatif pada kedudukannya. Dia tidak menikmati kekayaan dari statusnya, dan dia juga tidak menikmati kemuliaan yang dihasilkan dari status dan kedudukannya. Dia hanya peduli tentang nilai dirinya dan makna penting kehidupannya di mata Tuhan Yahweh. Jati diri Ayub adalah hakikatnya sendiri. Dia tidak mencintai ketenaran dan kekayaan, dan tidak hidup demi ketenaran dan kekayaan. Dia benar dan murni serta tanpa kepalsuan. Pemisahan cinta dan kebencian Ayub. Sisi lain dari kemanusiaan Ayub ditunjukkan dalam percakapan antara dia dan istrinya. Lalu kata istrinya kepadanya, "Apakah engkau masih mempertahankan kesalehanmu? Kutuklah Tuhan dan matilah." Tetapi ia menjawab istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita mau menerima yang baik dari tangan Tuhan dan tidak mau menerima yang jahat?" Ayub 2 ayat 9-10. Melihat siksaan yang dideritanya, istri Ayub mencoba menyarankan kepada Ayub untuk membantunya melepaskan diri dari siksaannya. Tetapi niat baik itu tidak mendapat persetujuan Ayub. Sebaliknya, itu menimbulkan amarahnya karena istrinya mengingkari keimanan dan ketaatan Ayub kepada Tuhan Yahweh dan juga menyangkal keberadaan Tuhan Yahweh. Hal ini tidak dapat dibiarkan oleh Ayub karena dia tidak pernah membiarkan dirinya sendiri melakukan apapun yang menentang atau menyakiti Tuhan, apalagi orang lain. Bagaimana dia bisa tetap tidak peduli ketika dia melihat orang lain mengucapkan perkataan yang menghujat dan menghina Tuhan? Karena itu, dia menyebut istrinya wanita bodoh. Sikap Ayub terhadap istrinya adalah kemarahan dan kebencian serta kritikan dan teguran. Ini adalah ungkapan alami kemanusiaan Ayub dalam membedakan antara cinta dan benci, dan merupakan representasi sebenarnya dari kemanusiaannya yang jujur. Ayub memiliki rasa keadilan yang membuatnya membenci angin dan gelombang kejahatan, dan membenci, mengutuk, serta menolak bidah yang tidak masuk akal, argumen konyol, dan pernyataan yang menggelikan, dan membuat dia dapat memegang teguh prinsip dan pendiriannya sendiri yang benar ketika dia telah ditolak oleh orang banyak dan ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Kebaikan hati dan ketulusan Ayub. Karena dari tingkah laku Ayub, kita dapat melihat ungkapan berbagai aspek kemanusiaannya. Seperti apakah kemanusiaan Ayub yang kita lihat ketika dia membuka mulutnya untuk mengutuk hari kelahirannya? Inilah topik yang akan kita bahas di bawah ini. Di atas, aku telah berbicara tentang asal mula kutukan Ayub mengenai hari kelahirannya. Apa yang dapat engkau semua pahami tentang hal ini? Jika Ayub keras hati dan tanpa cinta, jika dia bersikap dingin dan tidak punya perasaan, dan telah kehilangan kemanusiaannya, mungkinkah dia memedulikan keinginan hati Tuhan? Dan mungkinkah dia membenci hari kelahirannya sendiri sebagai akibat dari memedulikan hati Tuhan? Dengan kata lain,
Jika Ayub keras hati dan telah kehilangan kemanusiaannya, mungkinkah dia merasa sedih karena rasa sakit Tuhan? Mungkinkah dia mengutuk hari kelahirannya karena Tuhan menjadi sedih karena dirinya? Jawabannya tentu saja tidak. Karena hatinya baik, Ayub memedulikan hati Tuhan. Karena dia memedulikan hati Tuhan, Ayub merasakan sakit Tuhan. Karena hatinya baik, dia menderita siksaan yang lebih besar sebagai akibat dari merasakan rasa sakit Tuhan. Karena dia merasakan rasa sakit Tuhan, dia mulai membenci hari kelahirannya, dan dengan demikian mengutuk hari kelahirannya. Bagi orang luar, seluruh tingkah laku Ayub selama ujiannya patut dicontoh. Hanya kutukan mengenai hari kelahirannya menimbulkan tanda tanya mengenai kesempurnaan dan kejujurannya, atau memberikan kepadanya penilaian yang berbeda. Sebenarnya, ini adalah ungkapan paling benar dari hakikat kemanusiaan Ayub. Hakikat kemanusiaannya tidak disembunyikan atau ditutupi atau diubah oleh orang lain. Ketika dia mengutuk hari kelahirannya, dia menunjukkan kebaikan hati dan ketulusan yang tertanam jauh di lubuk hatinya. Dia seperti mata air yang airnya sangat jernih dan bening sehingga dasarnya terlihat. Setelah mengetahui semua ini tentang Ayub, kebanyakan orang pasti akan membuat penilaian yang cukup akurat dan objektif tentang hakikat kemanusiaan Ayub. Mereka semestinya juga memiliki pemahaman yang mendalam, praktis, dan lebih maju serta penghargaan terhadap kesempurnaan dan kejujuran Ayub yang dibicarakan oleh Tuhan. Semoga pemahaman dan penghargaan ini akan membantu orang-orang memulai jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hubungan antara penyerahan Ayub oleh Tuhan kepada iblis dan tujuan pekerjaan Tuhan. Meskipun kebanyakan orang sekarang mengakui bahwa Ayub itu tak bercela dan jujur, dan bahwa dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, pengakuan ini tidak memberi mereka pemahaman yang lebih menyeluruh tentang maksud Tuhan. Pada saat yang sama mereka iri pada kemanusiaan dan pengejaran Ayub. Mereka mengajukan pertanyaan berikut tentang Tuhan. Ayub begitu tak bercela dan jujur. Orang sangat mengaguminya. Jadi mengapa Tuhan menyerahkannya kepada iblis dan membuatnya merasakan siksaan yang sedemikian dahsyatnya? Pertanyaan semacam itu pasti ada di hati banyak orang. Atau lebih tepatnya, keraguan ini menjadi pertanyaan dalam hati banyak orang. Karena telah membingungkan banyak orang, kita harus membahas pertanyaan ini dan menjelaskannya dengan benar. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu perlu dan memiliki makna penting yang luar biasa. Karena semua yang Dia lakukan dalam diri manusia menyangkut pengelolaannya dan penyelamatan umat manusia. Tentu saja, pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam diri Ayub juga demikian, meskipun Ayub tak bercela dan jujur di mata Tuhan. Dengan kata lain, terlepas dari apa yang Tuhan lakukan atau cara Dia melakukannya, terlepas dari biayanya atau tujuannya, tujuan dari tindakannya itu tidak berubah. Tujuan Tuhan adalah untuk mengerjakan firman Tuhan, tuntutan Tuhan, dan kehendak Tuhan dalam diri manusia. Dengan kata lain,
Tujuannya adalah mengerjakan dalam diri manusia semua yang Tuhan anggap positif sesuai dengan langkah-langkahnya, memampukan manusia untuk memahami hati Tuhan dan memahami hakikat Tuhan, dan memampukannya menaati kedaulatan dan pengaturan Tuhan, sehingga dengan demikian memungkinkan manusia untuk mencapai sikap yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, yang kesemuanya merupakan salah satu aspek dari tujuan Tuhan dalam semua yang Dia lakukan. Aspek lainnya adalah bahwa karena iblis adalah kontras dan objek yang melayani dalam pekerjaan Tuhan, manusia sering diserahkan kepada iblis. Ini adalah cara yang Tuhan gunakan agar manusia dapat melihat kejahatan, keburukan, dan kebencian iblis di tengah pencobaan dan serangan iblis, sehingga menyebabkan manusia membenci iblis dan mampu mengetahui dan mengenali apa yang negatif. Proses ini membuat mereka dapat secara bertahap membebaskan diri dari kendali iblis dan dari tuduhan, campur tangan, dan serangan iblis, sampai oleh karena firman Tuhan, oleh karena pengetahuan dan ketaatan mereka kepada Tuhan, dan iman mereka kepada Tuhan serta sikap mereka yang takut akan Dia, mereka menang atas serangan iblis dan menang atas tuduhan iblis. Hanya setelah itulah mereka akan benar-benar dilepaskan dari kekuasaan iblis. Pembebasan manusia berarti bahwa iblis telah dikalahkan. Berarti bahwa mereka tidak lagi menjadi santapan di mulut iblis. Berarti bahwa alih-alih menelan mereka, iblis telah melepaskan mereka. Ini karena orang-orang seperti ini jujur, karena mereka memiliki iman, ketaatan, dan sikap takut akan Tuhan, dan karena mereka sepenuhnya memutuskan hubungan dengan iblis. Mereka mempermalukan iblis, mereka membuat iblis menjadi takut, dan mereka benar-benar mengalahkan iblis. Keyakinan mereka dalam mengikuti Tuhan dan ketaatan serta sikap mereka yang takut akan Tuhan mengalahkan iblis dan membuat iblis sepenuhnya melepaskan mereka. Hanya orang-orang seperti inilah yang sudah benar-benar didapatkan oleh Tuhan. Dan inilah yang merupakan tujuan utama Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Jika mereka ingin diselamatkan dan ingin sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan, maka semua orang yang mengikuti Tuhan harus menghadapi pencobaan dan serangan besar maupun kecil dari iblis. Mereka yang keluar dari pencobaan dan serangan ini dan mampu mengalahkan iblis sepenuhnya adalah mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini berarti mereka yang telah diselamatkan bagi Tuhan adalah mereka yang telah mengalami ujian Tuhan dan yang telah dicobai dan diserang oleh iblis berulang kali. Mereka yang telah diselamatkan bagi Tuhan memahami kehendak dan tuntutan Tuhan dan mampu menerima kedaulatan dan pengaturan Tuhan. Dan mereka tidak meninggalkan jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan di tengah pencobaan iblis. Mereka yang diselamatkan bagi Tuhan memiliki kejujuran. Mereka baik hati, mereka bisa membedakan antara kasih dan kebencian. Mereka memiliki rasa keadilan dan bersikap rasional, dan mereka mampu memedulikan Tuhan serta menghargai semua yang berasal dari Tuhan. Orang-orang semacam itu tidak diikat, dimata-matai, dituduh, ataupun disiksa oleh iblis. Mereka sepenuhnya bebas. Mereka telah dibebaskan dan dilepaskan sepenuhnya.
Ayub adalah orang dengan kebebasan seperti itu. Dan inilah sesungguhnya makna penting mengapa Tuhan telah menyerahkannya kepada iblis. Ayub disiksa oleh iblis, namun dia juga memperoleh kelepasan dan pembebasan abadi, juga memperoleh hak untuk tidak pernah lagi menerima perusakan, penyiksaan, dan tuduhan iblis. Sebaliknya akan hidup dalam terang wajah Tuhan dengan bebas dan tanpa beban, juga hidup di tengah berkat Tuhan bagi dirinya. Tidak seorang pun bisa mengambil, menghancurkan, atau mendapatkan hak ini. Itu diberikan kepada Ayub sebagai imbalan atas iman, tekad, ketaatan serta sikapnya yang takut akan Tuhan. Ayub membayar harga dalam hidupnya untuk menerima sukacita dan kebahagiaan di bumi, menerima hak dan kepemilikan yang ditentukan oleh surga dan diakui oleh bumi, untuk menyembah Sang Pencipta tanpa gangguan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sejati di bumi. Itu juga hasil paling baik dari pencobaan yang dilalui oleh Ayub. Saat orang belum diselamatkan, hidup mereka sering diganggu dan bahkan dikendalikan oleh iblis. Dengan kata lain, orang yang belum diselamatkan adalah tawanan iblis. Mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka belum dilepaskan oleh iblis. Mereka tidak memenuhi syarat atau tidak berhak untuk menyembah Tuhan, dan mereka dikejar dengan gigih dan diserang secara kejam oleh iblis. Orang-orang seperti itu tidak memiliki kebahagiaan untuk ditunjukkan. Mereka tidak memiliki hak memiliki keberadaan yang normal untuk ditunjukkan. Bahkan mereka tidak memiliki martabat untuk ditunjukkan. Hanya jika engkau berjuang dan berperang melawan iblis, menggunakan imanmu kepada Tuhan serta ketaatanmu, dan takutmu akan Tuhan sebagai senjata yang digunakan dalam pertarungan hidup mati melawan iblis. Hanya dengan cara itu, engkau akan mengalahkan iblis sepenuhnya dan membuatnya lari terbirit-birit dan menjadi ketakutan kapanpun ia melihatmu, sehingga ia menghentikan serangan dan tuduhannya terhadapmu. Hanya setelah itulah, engkau akan diselamatkan dan menjadi bebas. Jika engkau bertekad untuk benar-benar putus dengan iblis, namun tidak dibekali dengan senjata yang akan membantumu mengalahkan iblis, maka engkau akan tetap berada dalam bahaya. Seiring waktu berjalan, ketika engkau begitu tersiksa oleh iblis, hingga engkau tidak memiliki kekuatan lagi dalam dirimu, juga engkau tetap tidak mampu menjadi kesaksian, masih belum sepenuhnya membebaskan dirimu dari tuduhan dan serangan iblis terhadapmu, maka engkau memiliki harapan yang sedikit untuk memperoleh keselamatan. Pada akhirnya, saat akhir pekerjaan Tuhan dikumandangkan, engkau akan tetap berada dalam cengkraman iblis, tidak mampu untuk membebaskan dirimu, dan kemudian engkau tidak akan pernah memiliki kesempatan atau harapan. Maka implikasinya adalah orang tersebut akan sepenuhnya berada dalam penawanan iblis. Menerima ujian dari Tuhan, mengatasi pencobaan iblis, dan membiarkan Tuhan memperoleh dirimu sepenuhnya. Selama pekerjaannya yang tak berkesudahan untuk membekali dan menyokong manusia, Tuhan memberitahukan keseluruh kehendak dan persyaratannya kepada manusia, dan memperlihatkan perbuatan serta wataknya,
dan apa yang dimilikinya dan siapa ia kepada manusia. Tujuannya adalah membekali manusia dengan tingkat pertumbuhan dan memungkinkan manusia untuk memperoleh berbagai kebenaran dari Tuhan tatkala mengikutinya. Kebenaran yang merupakan senjata yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan untuk memerangi iblis. Dibekali demikian, manusia harus menghadapi ujian dari Tuhan. Tuhan memiliki banyak cara dan jalan untuk menguji manusia. Namun masing-masing dari cara itu memerlukan kerjasama musuh Tuhan, yaitu iblis. Yang berarti, setelah memberikan kepada manusia senjata yang digunakan untuk bertempur melawan iblis, Tuhan menyerahkan manusia kepada iblis dan membiarkan iblis menguji tingkat pertumbuhan manusia. Jika manusia bisa melepaskan diri dari formasi pertempuran iblis, jika manusia bisa meloloskan diri dari pengepungan iblis dan tetap hidup, maka manusia akan lulus ujian. Namun, jika manusia gagal untuk meninggalkan formasi pertempuran iblis dan tunduk kepada iblis, maka dia tidak akan lulus ujian. Aspek apapun dari manusia yang diperiksa oleh Tuhan, kriteria untuk pemeriksaannya adalah apakah manusia tersebut berdiri teguh atau tidak dalam kesaksiannya saat diserang oleh iblis, dan apakah dia telah meninggalkan Tuhan atau tidak, dan apakah dia menyerah dan menundukkan diri di hadapan iblis ketika dijerat iblis. Boleh dikatakan bahwa apakah manusia bisa diselamatkan atau tidak, itu bergantung pada apakah dia bisa mengatasi dan mengalahkan iblis, dan apakah dia bisa memperoleh kebebasan atau tidak. Itu bergantung pada apakah dia mampu mengangkat sendiri senjata yang diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk mengatasi ikatan iblis, membuat iblis melepaskan harapan sepenuhnya dan meninggalkannya sendiri. Jika iblis meninggalkan harapan dan melepaskan seseorang, ini berarti bahwa iblis tidak akan pernah lagi mencoba untuk merampas orang ini dari Tuhan, tidak akan pernah lagi menuduh dan mengganggu orang ini, tidak akan pernah lagi dengan sewenang-wenang menyiksa atau menyerang mereka. Hanya seseorang seperti inilah yang telah sungguh-sungguh didapatkan oleh Tuhan. Ini adalah proses keseluruhan yang digunakan oleh Tuhan untuk mendapatkan manusia. Peringatan dan pencerahan yang diberikan kepada generasi berikutnya oleh kesaksian Ayub. Pada waktu bersamaan saat memahami proses yang digunakan Tuhan untuk sepenuhnya mendapatkan seseorang, orang-orang juga akan memahami tujuan serta makna penting penyerahan Ayub oleh Tuhan kepada iblis. Orang tidak lagi terganggu oleh penderitaan Ayub dan memiliki penghargaan yang baru terhadap makna pentingnya. Mereka tidak lagi khawatir tentang apakah mereka sendiri akan melalui pencobaan yang sama seperti Ayub, dan tidak lagi menentang atau menolak datangnya ujian dari Tuhan. Iman serta ketaatan Ayub dan kesaksiannya dalam mengalahkan iblis telah menjadi sumber bantuan dan pendorong sangat besar bagi orang-orang. Dalam diri Ayub, mereka melihat harapan bagi keselamatan mereka sendiri dan memahami bahwa melalui iman dan ketaatan serta sikap takut akan Tuhan, sangatlah mungkin untuk mengalahkan iblis dan menang atas iblis. Mereka memahami bahwa sepanjang mereka menerima kedaulatan dan pengaturan Tuhan, dan memiliki tekad dan iman untuk tidak meninggalkan Tuhan setelah kehilangan segalanya,
maka mereka bisa mempermalukan dan mengalahkan iblis, dan bahwa mereka hanya perlu memiliki tekad dan kegigihan untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka. Bahkan jika itu berarti kehilangan nyawa mereka, agar iblis takut dan segera angkat kaki. Kesaksian Ayub merupakan sebuah peringatan bagi generasi berikutnya. Dan peringatan ini memberitahukan kepada mereka bahwa jika mereka tidak mengalahkan iblis, mereka tidak akan mampu membebaskan diri mereka dari tuduhan dan gangguan iblis. Juga mereka tidak akan pernah mampu untuk lolos dari kekerasan dan serangan iblis. Kesaksian Ayub telah mencerahkan generasi berikutnya. Pencerahan ini mengajar orang bahwa hanya jika mereka tak bercela dan jujur, mereka mampu untuk takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini mengajar mereka bahwa hanya jika mereka takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, mereka bisa menjadi kesaksian yang kuat dan menggema bagi Tuhan. Hanya jika mereka menjadi kesaksian yang kuat dan menggema bagi Tuhan, mereka tidak pernah bisa dikendalikan oleh iblis, dan mereka akan hidup dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan. Dan baru pada saat itulah mereka sudah benar-benar diselamatkan. Kepribadian Ayub dan pengejaran hidupnya patut ditiru oleh setiap orang yang mengejar keselamatan. Yang Ayub hidupi sepanjang seluruh hidupnya dan tingkah lakunya selama ujiannya merupakan harta karun berharga bagi semua orang yang mengejar jalan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan.